Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yaitu melakukan riset mengenai keabsahan nasab dari Ba'alawi dan keturunannya, menjawab dan menguatkan keyakinan saya. Karena sobat-sobat, sebelum riset dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini dirilis, diupload di situs-situs internet, di situs internet, saya sudah lama meragukan keabsahan dari para habib yang ada di Indonesia. Maksud saya meragukan pengakuan habib-habib yang ada di Indonesia. Artinya mereka yang mengaku-ngaku. Kenapa saya meragukan? Karena sobat-sobat, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dua orang pendiri ormas besar, ormas Islam besar, terbesar di Indonesia ini, nasabnya jelas-jelas tersambung kepada Rasulullah. Tetapi keduanya tidak disebut habib, tidak digelari habib. Bahkan mereka tidak pernah mengatakan diri mereka habib, apalagi mengaku-ngaku. Sementara mereka yang nasabnya belum jelas mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, dan sobat-sobat, saya juga pernah membuat konten tentang ini. Di konten video saya yang sobat-sobat bisa lihat judulnya, thumbnailnya di screenshot. Nah ini konten ini saya upload itu bulan Maret 2022. Sedangkan sobat-sobat, riset dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ditulis Oktober 2022. Kemudian sobat-sobat, saya juga sudah membaca di situs Nahdlatul Ulama tulisan dari hasil riset Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Saya turut merasa bangga. Karena saya ini juga sobat-sobat adalah salah satu putra Banten. Karena ibu saya adalah orang
asli dari Banten. Ini biasanya pihak Aswaja akan berkomen, nah akhirnya Anda mengambil ya pendapat dari ulama NU, dari ulama Aswaja, nyolong video ulama Aswaja. Itu biasanya ya kaum Aswaja yang sering berkomen ketika saya ya mengambil pendapat atau mengambil cuplikan video dari kalangan mereka. Sobat-sobat dan khususnya para Aswaja, saya suka menyebutnya dengan menambahkan KW. Berbeda pendapat, berbeda pemahaman, bukan berarti kita menafikan seluruh pemahaman mereka. Ya, karena kebenaran itu, hikmah itu bisa diambil dari mana saja. Dari musuh sekali. Apalagi dari yang sesama muslim. Kalau memang itu kebenarannya, kita akui itu benar. Bukan berarti kalau kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, berarti kita anti dengan apa yang mereka sampaikan. Tidak seperti itu. Kalau yang disampaikan benar, kita akui sebagai kebenaran. Ya. Nah, sama. Kenapa di konten saya yang terakhir ya, saya ya sempat memberi satu tulisan di konten video saya bahwa ya apa yang ditulis di situs Muhammadiyah Jawa Tengah yang menempatkan Ubaidillah sebagai ketersambungan nasab dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari harus dikoreksi. Karena menurut saya itu tidak benar. Ya karena ya itu dasarnya dari mana? Ya bukan berarti kalau ya yang disampaikan dari pihak saya, dalam hal ini pihak Muhammadiyah, ya harus saya benarkan, harus saya bela mati-matian. Padahal ada kekeliruan atau saya meragukan kebenarannya. Makanya harus saya ungkap. Nah jadi ya karena apa yang saya lakukan selama ini bukan berarti saya anti dengan yang berbeda pemahaman. Bukan berarti saya bermusuhan. Bukan berarti ya saya membenci mereka. Tidak. Apa yang saya lakukan adalah dalam rangka ingat mengingatkan, dalam rangka meluruskan, dan ini tidak didasari oleh rasa benci dan antipati, akan tetapi didasari oleh karena rasa sayang saya kepada sesama muslim. Baiklah sobat-sobat, kita lanjut ya mengenai riset yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa saya sudah membaca beberapa tulisan beliau di situs NU, situs Nahdlatul Ulama. Dan luar biasa. Ya.
ilmiah sekali, sangat ilmiah malah. Ya, beliau ya melakukan riset ya dengan metodologi konfirmasi kitab nasab. Dan metodenya adalah looking down. Ya. Ya, looking down. Mencari dalil ya bahwa nama yang di atas mempunyai anak ya dengan nama yang di bawahnya. Nah, dari penelitian beliau, hasil riset beliau, ya, dengan metode looking down, diketahui Ba'alawi itu adalah masuk pada urutan ke-12 dari silsilah sampai kepada Nabi Muhammad. Ya. Nah, dengan metodologi konfirmasi kitab nasab dan metode looking down, ya, melihat mencari dalil bahwa nama yang di atas mempunyai anak dengan nama yang di bawah, dimulai ya. Ini ya lebih baik saya tayangkan saja beberapa screenshot dari penelitian beliau. Sobat-sobat bisa baca di screenshot. Nah, jadi sobat-sobat, dari hasil riset beliau, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata nama Ubaidillah ya mulai muncul di abad ke-9. Abad ke-6, ke-7, dan ke-8 nama ini belum muncul. Ya.
Bahkan kitab nasab di abad keempat dan abad kelima, ya, tidak ada yang menyebut Ubaidillah ini adalah anak Ahmad Al-Muhajir. Nah, jadi jelas ada keterputusan. Kalau menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ada 550 tahun, ya, keterputusan. Tiba-tiba muncul. Dan ternyata yang memunculkan ini adalah kalangan dari Ba'alawi, yaitu agak lupa saya namanya, Ali Sakron apa? Muhammad Ali Sakron. Ya, saya lupa, tapi seperti itulah. Ya. Nah, dia yang pertama kali memunculkan dari kalangan mereka sendiri. Ya. Nah, dari mana? Ya, dalil. Nah, dipertanyakan kan dari mana dalilnya? Karena di abad terdahulu tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah. Kemudian tiba-tiba dimunculkan. Nah, ini kan aneh sobat-sobat ya, menurut saya aneh. Sobat, ya, seperti biasa, saya hanya menyampaikan, memberikan informasi, penilaian, kesimpulan, berpulang kepada sobat-sobat dan seluruh pemirsa semuanya dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, ya, baik yang pro maupun yang kontra kepada saya, karena sampai saat ini masih setia mengikuti dan mengikuti channel saya dan menyimak konten-konten di channel saya, sobat-sobat. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.